Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatul kiram, para abah wa ummahat, ikhwan akhwat, pemirsa Rasyafuddin dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di Kamis pagi ini kita diizinkan kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas mana yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Dan kita sudah masuk ke bab, yaitu bab seputar tafsir Al-Quran, mengajarkan anak kita tafsir Al-Quran. Ya, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Ikhlas, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu di tafsir surat Al-Falaq. Ya, dan surat Al-Falaq ini termasuk surat yang spesial yang disebut dengan mu'awwidhatain, yaitu dua surat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, ya, dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yakni apa yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Pertanyaan yang ketiga, penulis berkata untuk mengajarkan kepada anak kita, bacalah suratul Falaq dan jelaskan tafsirnya. Maka kita tentunya tidak bisa langsung minta anak untuk menafsirkan Al-Quran, kecuali kita sudah mentalkinkan terlebih dahulu dengan penjelasan yang ringkas, yang simpel dan sederhana. Suratul Falaq dan tafsirnya, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu dengan menyebut nama Allah aku memulai membaca dan menghafalkan dan berusaha untuk memahami surat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu falak, waktu fajar, waktu subuh. Dan disebutkan di sini tafsirnya adalah, katakanlah wahai Muhammad, aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik waktu subuh, dan memohon perlindungan kepadanya. Nanti kita akan jelaskan makna al-falaq, apa di dalam bahasan berikutnya. Kemudian min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan atau dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, yaitu dari keburukan perbuatan jahat makhluk-makhluk Allah. Karena makhluk Allah ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasaan untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, di antara mereka ada yang memang mereka seringkali berbuat keburukan, kejahatan, seperti syaitan, anak buah daripada iblis, alaihi la'natullah. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dan juga memohon perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yaitu dari kejahatan atau keburukan malam ketika sudah gelap gulita. Yaitu tafsirnya adalah aku memohon kepada Allah, pertolongan Allah dari segala bentuk kejahatan yang muncul di malam hari. Baik dari hewan ataupun dari para penjahat, seperti rampok, begal, dan yang semisalnya. Jadi kita memohon kepada Allah dari kejahatan ketika telah gelap gulita, yaitu di tengah malam yang gelap. Kemudian wa min syarrin naffatsatil fil 'uqad, wa min syarrin wa min syarrin dan kemudian min syarrin naffath, min syarrin naffatsatil 'uqad, fil 'uqad, wa min syarri, dan dari kejahatan an-naffatsat, jadi an-naffatsat
yaitu wanita-wanita yang suka meniup di bukhul-bukhul, artinya para penyihir, ya, fil uqad, yaitu pada talinya atau pada bukhulnya. Yaitu aku memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan para tukang sihir yang biasa meniup pada buhul-buhul, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari kejahatan, ya, atau keburukan orang yang dengki ketika dia dengki, yaitu aku memohon pertolongan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika ia berbuat sesuatu yang berasal dari kedengkiannya. Nah, ini adalah surat yang spesial karena mengandung permohonan perlindungan atau isti'adah kepada Allah dari sejumlah hal, ya, dari sejumlah perkara yang sepatutnya diketahui bahkan dihafalkan oleh setiap muslim, baik dewasa termasuk anak-anak, ya, karena di dalamnya mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dan apabila anak kita membaca ini diiringi dengan surat An-Nas, ya, yang disebut dengan Muawwidzatain, maka ini dua surat yang tentunya akan menjadi sebab Allah memberikan penjagaan dan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, lalu kemudian bicara tentang tafsir, ya, secara detail, ya, dari surat ini. Nah, jadi yang pertama, ya, kita baca dari ayat pertama, ya, setelah basmalah tentunya, karena basmalah selain Al-Fatihah itu bukanlah termasuk awal surat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku memohon perlindungan. Ya, dengan menyebut, ya, Allah Rabbul Falaq, Rabbnya Al-Falaq. Dan kita tahu bahwasanya di dalam ayat ini kita belajar, ya, faedah pertama adalah hendaknya seorang muslim mereka merasakan bahwa diri mereka itu kadang-kadang mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, ya, termasuk kegelisahan. Yang dominan mungkin rasa takut. Nah, ketika rasa takut itu muncul, ya, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk mencari tempat untuk beriltija, bersandar, yaitu untuk meminta tolong, meminta perlindungan dan penjagaan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk berlindung dan memohon pertolongan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya seorang muslim hendaknya dia beristi'adah, memohon pertolongan, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia memohon perlindungan kepada selain Allah. Karena tidak ada yang sanggup untuk memberikannya perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada yang mampu untuk memberikannya pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mengandung konsep tauhid. Hendaknya seorang muslim, ya, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ketika kamu takut, nak, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allah yang akan menjaga kamu, Allah yang akan menolong kamu, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kamu. Semua makhluk yang Allah ciptakan ini adalah di dalam genggaman Allah, artinya semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang bisa menolong hamba. Nggak ada seorang pun yang bisa membantu dan menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan isti'adzah, memohon perlindungan, ya, itu juga termasuk bagian dari ibadah, karena ini termasuk doa, ya. Ini termasuk permohonan dan permintaan kepada Allah. Karena kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan. Karena manusia itu tidak lepas dari kondisi-kondisi di mana mereka, ya, memohon dan meminta kepada Allah. Baik itu memohon rahmatnya Allah, ataupun memohon karunia dari Allah, atau meminta rezeki dari Allah, atau juga manusia memohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya di dalam khutbatul hajah kita juga diajarkan setelah bertahmid, ya, yakni kita bertahmid kepada Allah, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu kita beristi'anah, memohon
pertolongan, ma'unah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nastaghfiru, dan kita memohon maghfirah, ampunan kepada Allah. Wa na'udzubillah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ya. Jadi kita juga beristi'adzah, berta'awudz, ya, memohon perlindungan kepada Allah, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati ya a'malina. Dari jeleknya amal kita dan dari buruknya jiwa kita. Ya, jadi ini adalah bagian dari ibadah. Dan kita mengajarkan kepada anak kita bahwasanya, ya, kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang fakir, yang dhaif, dan kita selalu butuh dengan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila bukan Allah yang menjaga kita, maka tentunya kita akan menjadi celaka dan binasa. Ya. Nah, oleh karenanya ini adalah salah satu cara untuk bisa menguatkan anak kita. Jadikan mereka anak yang tangguh. Anak yang tangguh adalah ketika mereka senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Memohon penjagaan hanya kepada Allah. Sehingga anak sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita ajarkan kepada mereka sebagaimana surat Al-Falaq, itu kita memohon perlindungan bi Rabbil Falaq. Allah disebutkan sebagai Rabb Al-Falaq. Rabb itu sebagaimana telah diterangkan, ya, maknanya secara umum kata Syekh Utsaimin rahimahullah tidak lepas dari tiga poros. Poros yang pertama, makna Rabb adalah Khalik, sang pencipta. Artinya semua apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah sang pencipta, sang Khalik. Ya, berarti ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, berarti Allahu Khaliquna, Allah pencipta kita dan pencipta semua alam semesta. Kemudian yang kedua, poros kedua, Rabb itu bermakna Al-Malik, ya, atau Malik. Boleh mim panjang atau pendek. Ketika dibaca mimnya panjang, Malik artinya raja, penguasa. Berarti Allah merajai dan menguasai semua ciptaannya. Tidak ada yang bisa melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dibaca mimnya pendek, Al-Malik artinya pemilik. Berarti Allah memiliki semua apa yang Allah ciptakan. Kita semua berarti milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudabbir, yaitu kita yakini Allah sebagai pengatur semua urusan kita. Rezeki kita, hidup mati kita, bahagia, sengsara kita, semua sudah diatur oleh Allah. Kewajiban kita adalah yakin kepada Allah, mengambil sebab ikhtiar, kemudian bertawakal dia fil awal ila akhir. Bertawakal kepada Allah di awal hingga akhir. Ya. Itulah Rabb. Kemudian dari kata Rabb ini disandarkan kata Al-Falaq, ya. Nah, makna Al-Falaq, ya. Ini para ulama menjelaskan bahwa jadi di antara makna Al-Falaq, ya, itu seringkali dimaknai dengan makna waktu subuh, ya. Jadi ketika matahari sudah mulai muncul atau mulai mulai hadir, ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menentukan adanya ketentuan-ketentuan yang disebut dengan sunnah kauniyah. Dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hari itu tidaklah sempurna kecuali di situ ada siang dan malam, ya. Makanya Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila telah menyelimuti dan demi siang, ya, apabila telah terang benderang. Ya, dengan adanya malam dan siang maka sempurnalah hari tersebut. Dan siang tidak akan bisa, ya, dibalap oleh malam. Demikian pula malam juga tidak akan bisa didahului oleh siang. Semuanya akan berputar sesuai dengan siklus. Karenanya waktu subuh, waktu pagi, ya, itu Allah ciptakan datang setelah, ya, waktu malam. Nah, sebetapapun lama suatu malam di suatu tempat atau wilayah, maka di situ akan datang, ya, siang hari, yaitu diawali dengan terbitnya matahari, ya. Nah, sehingga langit pun yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, ya. Seakan-akan kita ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu malam itu penuh dengan kegelapan, ya. Maka setelah gelap itu akan muncullah cahaya yang membawa sesuatu yang terang dan jelas.
Dan ini mengandung pengingat kepada kita bahwa betapapun kondisi kita, dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit, maka ketahuilah, ya, setelah itu akan ada kemudahan, akan ada cahaya, akan ada kejelasan, akan ada sesuatu yang terang. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan itu semua. Dan Allah Rabbul Falak. Ya, Allah adalah Rabb al-Falak. Ya. Nah, jadi makna al-Falak di sini, ya. Jadi apa namanya? Itu dikatakan al-Falak, dikatakan adalah apa namanya? Al-infilaku ani syai' wal khuruj minhu. Yaitu al-falak atau falak, ya. Falak, ya. Itu berasal atau punya makna namanya punya arti al-infilaq wan syai', yaitu dia beranjak dari sesuatu wal khuruj minhu, kemudian dia keluar darinya. Ya. Sebagaimana dikatakan apa namanya? Falaqallahu ta'ala al-habba wa akhraja minha az-zar'. Sebagaimana Allah mengeluarkan biji-bijian, ya, dan kemudian Allah keluarkan darinya yaitu tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ya. Juga sama sebagaimana falaqallahu ta'ala dzulmatal lail, ya, liyukhrija minha as-subh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memunculkan selimut malam yang gelap gulita di malam hari. Kemudian setelah itu Allah keluarkan darinya waktu subuh. Ya. Ini seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu dia berada di dalam kondisi yang gelap gulita, atau kondisi kejahilan, atau kondisi kesulitan, atau yang semisalnya, yang mana itu merupakan makna-makna yang menunjukkan gelap, ya, maka ketahuilah setelah gelap maka akan terbitlah terang. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah sesuatu hal yang berat akan ada sesuatu hal yang ringan. Ini adalah bagian dari sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk memahami hal ini, ya. Dan Allah Rabbul Falak. Allah adalah yang menguasai al-falak, ya. Jadi maknanya adalah waktu subuh. Dan juga bisa bermakna lebih umum lagi, yaitu segala sesuatu yang dihadirkan atau dimunculkan, ya, yaitu di waktu pagi hari. Seperti waktu subuh atau termasuk biji-bijian, ya. Nah, karena di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kata falak ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allaha falikul habbi wan nawa, ya. Sesungguhnya Allah lah, ya, falikul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan atau memunculkan, ya, bulir-bulir tumbuhan dan biji buah-buahan, ya. Nah, juga demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah apa namanya? Falikul asbah, ya. Yaitu Allah lah yang menyisingkan di waktu pagi. Ya. Nah, jadi setelah gelap gulita maka Allah akan sing-singkan dan Allah akan hadirkan waktu pagi. Dan Allah lah penguasa, Allah lah raja, pemilik, penguasa, dan yang mengatur itu semua. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Seakan-akan kita mengucapkan aku berlindung kepada Allah yang menguasai, ya, waktu subuh. Waktu di mana ketika gelap akan muncul waktu terang. Dialah Allah yang menciptakannya, dialah Allah yang menguasainya, dialah Allah yang memilikinya, dan dialah Allah yang mengaturnya. Maka kita bersandar hanya kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Kemudian kita memohon perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq. Jadi Allah menyebutkan secara umum dulu, yaitu dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara makhluk-makhluk Allah ada yang berbuat kejahatan. Dan asalnya kejahatan itu adalah kejahatan yang kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Nah, jadi ini secara asal, ya,
adalah kejahatan dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari golongan jin ataupun golongan manusia atau kejahatan makhluk Allah yang lainnya. Dan di sini kita bisa mengajarkan kepada anak kita di antara sunnah kauniyah, yaitu ketentuan yang bersifat alami yang Allah tentukan. Allah menciptakan di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Di mana di situ ada kebajikan, maka di situ ada kejahatan. Di mana di situ ada kebenaran, maka di situ ada kebatilan. Makanya Allah ciptakan ada iman, ada kufur. Ya, ada muslim, ada kafir. Ada orang yang saleh, ada orang yang taleh. Ada yang gemar bermaksiat, ada yang dia taat, dan seterusnya. Ini adalah sunnah kauni Allah. Ketentuan Allah yang bersifat sunnatullah. Karena inilah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguji kita, dan di antara bentuk ujian itu Allah sesuai dengan hikmahnya menciptakan sesuatu dengan pasangannya dan dengan lawannya. Ya. Seperti misalnya Allah menciptakan ada siang dan malam. Dengan adanya siang dan malam, maka lebih sempurnalah hari tersebut. Selain itu juga Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya, di mana ada panas, di situ ada dingin. Dengan adanya lawannya, kita akan lebih bisa ya memahami ya hal tersebut. Seperti misalnya kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya dingin kalau kita nggak pernah tahu bagaimana rasanya panas. Sebagaimana kita bisa merasakan nikmatnya hangat ketika kita pernah dilanda dengan kedinginan. Demikian pula Allah menciptakan ada sehat dan ada sakit. Ya, seseorang dia akan semakin merasakan nikmatnya sehat ketika dia diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Ya. Nah, hal ini sebagaimana ada seorang ulama yang sampai mengatakan bahwasanya al-'abdu ya'rifu qadra ni'ami idza hurima minha. Ya, seorang hamba dia akan lebih ya mengetahui tentang value atau nilai suatu hal ya apabila itu hilang darinya. Sebentar ya. Nah, coy, ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kita memohon perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan ya makhluk yang Allah ciptakan. Karena di situ ada makhluk-makhluk yang bisa memberikan kejahatan, yang bisa yang memberikan keburukan, mudarat. Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan ya bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dengan pasangannya, dengan lawannya agar semakin kita bisa merasakan hikmah dari sesuatu tersebut. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya al-'abdu ya'rifu qadran ni'ami idza hurima minha. Seseorang akan lebih merasakan menyadari tentang nikmat value suatu hal ketika sesuatu itu hilang darinya. Makanya ketika kesehatan Allah ambil, kemudian dia sakit, sementara sakit adalah lawan dari sehat, maka dia akan lebih menghargai nikmat sehat. Demikian pula ketika seseorang yang tadinya dia berharta kaya raya, kemudian Allah uji, Allah jadikan miskin, maka di situ dia akan sadar betapa yang namanya kondisi dia berharta itu adalah nikmat yang besar. Juga demikian ketika dia dalam kondisi saat ini sedang super sibuk ya, sebelumnya dia punya waktu lapang dan seterusnya. Jadi Allah ciptakan adanya lawan itu agar semakin sempurna hikmah Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Dan inilah mengapa Allah juga menciptakan adanya orang-orang kafir. Ya, agar kita semakin merasakan betapa nikmatnya keimanan. Betapa nikmatnya keislaman. Betapa nikmatnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang Allah berikan nikmat hidayah taufik ini. Kita akan semakin bersyukur dan berusaha menjaga nikmat tersebut. Nah, juga demikian di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ada orang-orang kafir ya, yakni agar kita bisa melakukan ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah kita mengajak mereka, mendakwai mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita mengajak kepada kebaikan ya, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka falahu ajrun ya, maka dia akan mendapatkan ajar pahala ya misal fa'ili, seperti orang yang melakukannya. Maka kita pun juga bisa mendulang pahala ya. Meskipun sunnatullah
di mana di situ ada muslim pasti akan ada kafir. Bahkan Allah menjadikan setiap nabi dan rasul itu ada musuh-musuhnya, ya, dari kalangan syaitan dari bangsa jin dan manusia. Tapi itu bukan artinya kalau begitu ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Maka disitulah nilai dari perjuangan itu. Ketika kita berusaha, ya, untuk bisa tetap stick maksud saya di atas kebenaran atau al-haq. Dan ini nggak bisa kita lakukan kecuali dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada manusia-manusia atau makhluk-makhluk Allah yang jahat, yang buruk. Maka nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajarkan Allah yang bisa menolong kita. Nah, ya kita memohon perlindungan Allah, ya Rabbul Falak, Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Entah itu kejahatan hewan berbisa, atau kejahatan manusia yang jahat, atau syaitan-syaitan ya, dari bangsa jin atau yang semisalnya, maka nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian setelah itu Allah lebih mengkhususkan lagi, disempitkan lagi setelah kita memohon perlindungan kepada Allah dari semua makhluk Allah, ya, maka kita mengkhususkan yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, al-ghasiq yaitu waktu malam. Ya, juga bisa bermakna bulan. Artinya ketika itulah bulan itu muncul. Ya. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin makna yang benar bisa bermakna waktu malam dan bulan. Ya. Nah, jadi di antara makna al-ghasiq itu dikatakan waktu malam adalah sebagaimana dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat, ya, apa namanya? Aqimis salata liduluki syamsi ila apa? Apa namanya? Ghasaqil lail. Ya, dikatakan ila ghasaqil lail. Jadi karena salat dari sesudah matahari tergelincir sampai ya malam itu menjadi gelap gulita. Nah, ketika malam hari dalam kondisi gelap, ya, nah disitulah biasanya kejahatan itu mulai muncul, mulai datang. Karena kejahatan itu biasanya dilakukan tidak di tempat yang terang benderang. Makanya perampokan itu dilakukan di waktu-waktu yang malam hari, bukan di siang bolong. Ya, demikian pula ada sejumlah hewan-hewan, terutama hewan buas dan hewan berbisa, mereka keluar di malam hari. Ya. Nah, artinya di malam itu banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang berkeliaran dan kejahatan meningkat di saat itu. Ya. Nah, jadi apa? Jadi di saat itulah yang namanya kejahatan itu semakin meningkat, ya. Kejahatan itu semakin banyak dibandingkan di siang hari. Bukan artinya di siang hari tidak ada kejahatan, ada, tapi tidak sebanyak kejahatan dilakukan di malam hari. Makanya kalau kita perhatikan tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat keburukan itu lebih banyak bukanya di malam hari daripada siang hari, ya. Jadi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang penuh dengan keburukan dan kejelekan, ya, tempat mengumbar syahwat dan sebagainya, itu biasa di tempat-tempat yang gelap, ya, suram, dan juga di waktu malam hari. Ya. Makanya yang namanya kegelapan itu biasanya selalu diatributkan dengan kejahatan atau keburukan. Sementara ya kondisi terang benderang itu biasanya diatributkan sebagai suatu kebaikan. Karena kebaikan itu jelas. Ya, makanya Nabi SAW sampai beliau pernah mengatakan taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang. Ya, lailuha kana hariha. Malam harinya itu seperti siangnya. Ya, dan tidaklah berpaling darinya illa hali, kecuali dia akan binasa. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, jadi kita ajarkan mereka untuk setelah memohon perlindungan dari semua kejahatan makhluk Allah, maka dikhususkan lagi di waktu malam ketika gelap gulita. Kemudian setelah itu dikhususkan lagi, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Afwan. Ya. Lalu kemudian dikhususkan yaitu wa min syarri nafathatin ya fil uqad, ya. Kemudian dikhususkan lagi yaitu wa min syarri nafathati fil uqad, yaitu juga kita memohon perlindungan dari kejahatan, ya, yang
suka melakukan sihir dari kalangan wanita, biasanya wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, ya. Kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, ya. Nah, an-nafathatil ya, an-nafathati fil uqud, ya, fil uqad, yaitu adalah para tukang sihir yang mereka biasa melakukan sihirnya itu lazimnya mereka mengikat sesuatu semacam tali, kemudian mereka tiup-tiup, ya, mereka menghembuskannya sembari mereka membaca jampi-jampi, ya, atau ruqyah-ruqyah syirkiyah dan bid'ahiyah, dan menyebut nama-nama syaitan, ya. Nah, kemudian dia meniup dari setiap buhul yang diikat. Makanya di antara salah satu perbuatan tukang sihir adalah mereka biasanya mencari sesuatu, ya, kemudian diikat, kemudian mereka melakukan sihir. Seperti ya kejadian juga di Indonesia, orang ketika akan melakukan sihir biasanya dicari orang yang akan disihir itu, misalnya kayak rambutnya atau potongan kukunya atau fotonya, ya. Nah, lalu kemudian mereka berbuat kerjasama dengan jin untuk mencelakai orang tersebut, yaitu dengan mereka mengikat perjanjian melalui ikatan-ikatan tadi, yaitu dengan buhul-buhul tadi, ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan, ya? Jadi adalah untuk tujuan-tujuan kejelekan. Makanya sihir itu asalnya semuanya untuk kejelekan, tidak ada namanya sihir putih, ya. Karena sihir itu tidak lepas dari perannya syaitan di dalam hal ini. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa namanya? Uh, apa namanya ini? Nafathat, ya, yaitu dalam bentuk muannas, dalam bentuk wanita, yaitu wanita-wanita ahli sihir. Kenapa Allah tidak menyebutkan nafathin, yaitu para penyihir laki-laki? Karena ya dikatakan oleh para ulama, kebanyakan para penyihir itu adalah dari kalangan wanita dibandingkan laki-laki. Memang ada dukun laki-laki, tapi kebanyakan tukang sihir adalah dari kalangan wanita, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dimaksud dengan nafathat itu adalah bentuk jamak dari hembusannya, dari tiupan. Maka ini mencakup laki-laki dan wanita, ya. Jadi bukan pelakunya, ya. Jadi bukan kembalinya bukan kepada pelaku yaitu wanita, tapi kembalinya adalah pada, ya, bentuk tiupan itu sendiri, ya, yang mana itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan wanita. Nah, jadi yang namanya sihir ada hak, gitu. Makanya kita dianjurkan untuk bisa membentengi diri agar kita bisa terhindar dari sihir, dari pelet, dari jampi-jampi dan yang semisalnya, ya. Nah, di antaranya cara kita untuk bisa melindungi diri dari sihir selain kita berdoa kepada Allah, membaca wa'awidhatain dan kemudian mohon perlindungan kepada Allah, adalah kita memakan 7 butir kurma setiap pagi atau di pagi harinya, ya. Karena itu dapat dapat membantu kita untuk menghalau sihir dan juga dari hewan berbisa. Nah, baru kemudian Allah menyebutkan juga yang spesifik lagi, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki manakala dia dengki. Ya, al-hasid, orang yang dengki, adalah orang yang gak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada orang lain dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia menjadi tidak terima, hatinya sesak. Makanya orang-orang yang dengki itu adalah orang-orang yang mereka sebenarnya kufur kepada Allah, atau mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil, atau Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim. Kenapa? Karena dia nggak terima ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Nah, lalu kemudian disebutkan juga ya oleh Syekh Taimin rahimahullah taala, ya, secara umum orang yang berbuat dengki itu ada 2 macam, ya. Yaitu yang pertama adalah seseorang yang nggak suka, dia benci ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak melakukan apa, ya, terhadap orang tersebut. Dia cuma nggak suka, ya. Nah, jadi misalnya ketika ada orang, ya, misalnya
tetangganya misalnya dapat nikmat dari Allah, dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya dia nggak sampai melakukan hal yang dapat mencederai, tapi dia di dalam hatinya dan ucapannya dia nggak suka. Ya, mungkin dia mencibir atau dia pamer atau intinya ada hasad di dalam dirinya. Ini juga termasuk apa penyakit. Ya, nah lalu kemudian yang kedua adalah orang yang nggak suka orang lain mendapatkan nikmat, lalu kemudian dia wujudkan dengan tindakan, maka ini tentunya lebih bahaya lagi. Ya, lebih bahaya lagi. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan wa min syarri hasidin, ya, idza hasad, yaitu dari kejahatan orang yang hasad ketika dia menunjukkan hasadnya. Karena di sana ada orang yang hasad tapi cuma sekedar penyakit hati, tidak sampai dia wujudkan di dalam perbuatan. Ini bahaya untuk orang tersebut, ya. Tapi ketika orang yang hasad kemudian dia wujudkan, maka dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan, ya, dalam rangka untuk menyusahkan atau menghilangkan nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat tadi. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang patut untuk kita waspadai, ya, agar kita agar kita ini berusaha untuk pertama diri kita sendiri menjaga diri dari hasad. Ya. Dengan banyak kita tentunya belajar tauhid dan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Allah, ya, Maha Bijak. Enggak mungkin Allah itu memberikan nikmat kepada orang lain karena kezaliman. Karenanya apa yang Allah berikan kepada orang lain maka itu adalah bagian memang dari orang tersebut. Ya. Makanya di antara nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas kecil adalah ya wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Jadi apa yang menimpa kamu nak tidak akan, ya, meleset darimu, dan apa yang Allah tetapkan meleset dari kamu maka juga tidak akan menimpa dirimu, ya. Nah, juga di antara hasad itu adalah pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, sehingga inilah yang dapat menjadi ain, yang dapat menjadi ain. Karenanya kita harus berhati-hati, terutama menampakkan video gambar anak-anak kita, ya, baik itu di media-media sosial atau yang lainnya, karena itu dapat menyebabkan terjadinya ain. Ain itu bisa terjadi kepada siapapun, anak kita, bahkan diri kita, atau bahkan juga terhadap barang-barang yang kita pamerkan ketika kita flexing. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Nah, kemudian juga untuk diri kita agar kita terhindar dari ain adalah kita banyak-banyak badul basar, yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu bukan hanya kepada lawan jenis, tapi juga menundukkan pandangan itu dari hal-hal yang dapat membuat kita itu menjadi kepengen dengan sesuatu. Misal, ya, kita tundukkan pandangan nih ketika misalnya kita lagi di mall, kita udah punya handphone nih, jangan kita masuk ke toko-toko handphone misalnya, atau kita browsing-browsing handphone. Kenapa? Jadi bakal kepengen handphone kita masih bagus, kemudian kita pengen ganti padahal masih belum dibutuhkan. Ya. Nah, jadi di antara salah satu sarana hadirnya kedengkian, hasad, itu adalah dari mata. Nah, sementara di sisi lain, kita juga harus berhati-hati ketika mendapatkan karunia atau nikmat Allah, kita tidak flexing, kita tidak pamer. Kita boleh tahadduts bin nikmah. Kita boleh menyampaikan nikmat dari Allah. Ya, alhamdulillah Allah berikan saya karunia, ya. Ya, apa namanya? Dengan ini dan itu. Maka kita boleh sebenarnya untuk menyampaikan dalam bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya harus berhati-hati karena yang menjadi haddul fasil adalah niat kita. Karena bisa jadi orang itu niatnya pamer, berbangga-bangga, tapi dengan alasan tahadduts bin nikmah. Ya. Nah, oleh karenanya kita juga harus berhati-hati di dalam hal ini. Jangan banyak pamer-pamer. Dan pun kalau kita ingin memberikan bisyarah, kita gembira, maka sampaikan ke orang-orang dekat kita dengan tidak berlebihan. Ya. Nah, ini di antara poin-poin yang bisa kita ajarkan. Kita ajarkan kepada anak kita untuk bersandar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, manakala mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, maka tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Biar mereka selalu bersandar kepada Allah, iltija kepada Allah, iktimat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, dan ini adalah sumber kekuatan seorang muslim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian juga kita ajarkan Allah adalah Rabbul Falaq, ya. Allah adalah Rabb semuanya, ya. Rabbul Ardi, Rabbul Syamsi. Allah adalah pencipta langit, bumi, alam semesta, ya. Waktu pagi, waktu siang, Allah menciptakan semuanya. Nah, tapi di sini Allah ingin menunjukkan, ya, yaitu waktu fajar, ketika matahari sudah mulai terbit, tadi gelap maka terbitlah terang. Seakan-akan kita ingin diberikan sebuah tasliyah, ya, hiburan bagi mereka-mereka yang merasa gelap gulita di dalam dirinya, gundah gulana, maka di situ ada Allah yang akan bisa menolong kita, ya, membawa secercah harapan, sinar di dalam kehidupan kita ketika kita merasa dalam kondisi yang gelap gulita, ya. Maka Allah yang bisa menolong kita, Rabbul Falaq, ya. Kemudian kita memohon kepada Allah, kita ajarkan kepada anak kita memohon perlindungan di dalam surat ini dari 4 hal. Pertama, dari kejahatan, ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Min syarri ma khalaq, yaitu dari semua apa yang Allah ciptakan berupa kejahatan-kejahatannya. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Ternyata di situ ada makhluk-makhluk Allah yang jahat, ya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah karena kita lemah, kita dhaif, kita fakir. Kemudian yang kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ya min syarri ghasikin idza waqab. Itu ketika malam, manakala malam itu sudah menjadi gelap gulita. Karena gelap itu adalah suatu hal yang seringkali menjadi waktu momen kejahatan itu semakin bertambah dan meningkat. Maka di waktu-waktu kejahatan semakin bertambah, kita semakin butuh pertolongan Allah, bantuan Allah. Kemudian juga kita memohon kepada Allah yang ketiga adalah wa min syarrin nafathati fil 'uqad, ya. Yaitu kita memohon perlindungan dari para penyihir-penyihir. Ya, para tukang tenung, tukang santet dan sebagainya. Maka seorang mukmin ketika dia bersandar kepada Allah enggak takut dengan santet, dengan sihir. Kenapa? Karena Allah yang bisa menolong dirinya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. Nah, kemudian juga setelah itu kita memohon perlindungan dari kejahatan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Karena di antara salah satu sebab kejelekan yang banyak dilakukan karena kedengkian dan dari hasad. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, ya. Dan ini mohon maaf ya, dikarenakan ada beberapa hal sehingga harus online-nya pakai ponsel, ya. Dan juga saya ada agenda setelah ini, ya, sehingga nanti tanya jawabnya bisa diajukan di pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan juga keimanan. Dan sebentar lagi kita juga akan menjumpai bulan istimewa, bulan Ramadan. Kita memohon agar Allah menjumpakan kita dengan bulan yang spesial tersebut. Ya, barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.